Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priska Yunintias, saya jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang public speaking beserta contoh naskahnya. What is public speaking? Public speaking itu suatu bentuk komunikasi, bisa formal dan informal, kepada sekelompok orang di depan umum yang bertujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi, atau menghibur. Intinya public speaking ini berbicara di depan umum. Nah, public speaking ini meliputi pidato, ceramah, briefing, presentasi, stand up comedy juga termasuk public speaking ya. So, how to write a script? Jadi bagaimana cara membuat naskah public speaking? Nah, di sini ada 3 bagian utama untuk membuat naskah public speaking. Yang pertama ada the opening atau pembukaan, yang kedua ada the middle or the body atau isi, yang ketiga ada the closing, penutupan. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama itu the opening. The opening atau pembukaan. Ini dimulai dari membuat serangkaian kalimat sebagai pembuka, seperti cerita, kutipan, sejarah, pertanyaan, dan lain-lain. Pembukaan harus dibuat semenarik mungkin. Kenapa harus dibuat semenarik mungkin? Karena 30 detik pertama merupakan waktu yang sangat rawan. Jika dalam waktu 30 detik tersebut kalian mampu menarik atau mendapatkan perhatian audiens, maka selanjutnya akan mudah. Seperti ya. Nah, yang kedua ada the middle or the body, yaitu isi dari naskah public speaking ini. Isinya itu pembahasan topik atau pengutaraan argumentasi. Salah satu cara menyiapkan bagian ini adalah dengan menuliskannya dalam bentuk garis-garis besar atau poin-poin. Misalnya kalian mau ngebahas kota Bekasi. Nah, kalian bikin dulu nih poin-poin apa yang mau dibahas. Kayak misalkan kemacetan, kebanjiran, dan lain-lainnya. Nah, kalau misalkan udah dibuat garis-garis poinnya ini, kalian rangkai itu bikin kata-katanya. Nah, yang ketiga ada the closing atau penutupan. The closing ini menyampaikan inti dari paparan, seperti menyimpulkan, menyatakan kembali gagasan utama dengan kalimat berbeda, mendorong audiens untuk bertindak, dan lain-lainnya. Pokoknya the closing ini itu inti dari apa yang kalian bahas, gak usah ditambahin apa-apa lagi, kayak kesimpulannya lah gitu. Nah, saya udah bikin nih contoh naskah public speakingnya, dan saya juga udah membuat poin-poin atau garis besar apa yang saya mau bahas di public speaking ini. Jadi yang saya mau bahas adalah pencemaran lingkungan, penyebab, dan solusinya. Langsung dibacain aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian. Bagaimana kabarnya? Perkenalkan, saya Priska Yunintias, mahasiswa Ilmu Komunikasi. Di sini sebagai perwakilan untuk menyampaikan sepatah dua kata pada event Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini. Apa sih lingkungan itu? Beberapa dari kalian pasti merasa terkejut dan menganggap saya bodoh ketika saya mengajukan pertanyaan ini. Jadi, lingkungan adalah segala kesatuan yang meliputi komponen biotik dan abiotik seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta makhluk hidup yang terdapat di dalamnya, termasuk daratan maupun lautan, di mana lingkungan ini dapat memengaruhi perkembangan kehidupan makhluk hidup. Perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk maju dan mengetahui alasan dibalik kerusakan lingkungan kita, dan mendiskusikan berbagai cara dan metode untuk menyelamatkan dan melestarikannya. Dimulai pada tahun 1974, Hari Lingkungan Hidup ini telah berkembang dan menjadi platform global untuk penjangkauan publik yang dirayakan secara luas di seluruh dunia. Hadirin, belakangan ini kita telah mendengar banyak perdebatan, diskusi, events, dan lain-lain seputar penyelamatan lingkungan. Saya sering bertanya-tanya, apakah ini benar-benar masalah yang serius yang mengundang banyak perdebatan dan diskusi? Ternyata jawabannya adalah iya. Secara mengejutkan, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang menciptakan dan menghancurkan lingkungannya sendiri. Benar tidak? Kita cukup pintar dan cerdas untuk mengetahui apa yang mencemari lingkungan dan apa cara untuk melindunginya. Tapi kita tetap memilih untuk tetap diam dan tidak aktif. Seperti yang kita hadapi saat ini,
Pencemaran lingkungan adalah salah satu masalah utama di dunia. Adanya pertumbuhan teknologi yang semakin maju mengundang efek negatif dan berbahaya bagi lingkungan. Misalnya, industri dan pabrik berkontribusi besar terhadap polusi. Mereka memperburuk kualitas udara yang kita hirup dan air yang kita konsumsi. Efek rumah kaca yang disebabkan juga dapat mengakibatkan pemanasan global yang dapat memicu cairnya gletser, di mana ini merupakan situasi mengkhawatirkan lainnya mengapa kita harus menyelamatkan lingkungan kita. Jika kita tidak mengambil langkah dengan tepat, kita akan menghadapi situasi yang sulit di masa depan kita. Selalu diingat bahwa dengan menyelamatkan atmosfer, kita akan menyelamatkan umat manusia. Bumi telah bertahan selama bertahun-tahun dan akan terus berlanjut. Hanya umat manusialah yang beresiko. Jadi kita harus mulai dari sekarang. Nah, bagaimana untuk menyelamatkan lingkungan? Pertama, kita harus mulai dengan penanganan sampah yang benar. Untuk melakukan ini, kita harus mulai dengan daur ulang dan pembuangan limbah yang benar. Pastikan kalian menggunakan produk daur ulang. Hindari penggunaan kantong plastik dan gunakan kantong reusable. Kedua, kita harus mengurangi polusi udara. Setiap orang harus menghindari membawa kendaraan pribadi jika memungkinkan. Gunakan transportasi umum dan hindari penggunaan listrik yang boros untuk mengurangi pemanasan global. Dan yang terpenting adalah menanam pohon sebanyak mungkin. Saat kita menanam pohon, maka jumlah karbon dioksida berkurang dan meningkatkan kualitas udara. Menanam pohon juga merupakan upaya restorasi keseimbangan ekosistem dan penyelamatan bumi dari ancaman perubahan iklim. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, kita dapat menerapkan gaya hidup yang lebih hijau dan sehat, serta dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Hadirin, dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, penting bagi semua orang untuk menyadari bahwa setiap perbuatan kecil merupakan hal yang penting dalam upaya menyelamatkan lingkungan. Tidak peduli seberapa kecil langkah yang kalian ambil untuk menjalani gaya hidup yang lebih hijau, hal itu dapat membuat perbedaan. Sebab, jika setiap orang mulai melakukan perbuatan kecil satu persatu, maka akan berubah menjadi sesuatu yang besar. Seperti kata pepatah, every drop makes an ocean. Setiap tetes membentuk lautan. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Terima kasih banyak semuanya karena telah menjadi pendengar yang baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu dia penjelasan tentang public speaking beserta contoh naskahnya. Oh ya, perlu diingat, perhatikan durasi waktu yang diberikan ketika kalian ingin berbicara di depan umum. Misalnya kalian diberikan waktu 5 menit, tapi naskah yang kalian buat panjang banget nih, kayaknya nggak cukup untuk 5 menit doang. Nah, berarti kalian harus ringkas lagi nih apa yang lebih penting untuk dibicarakan. Terus juga intonasi saat berbicara diperhatikan juga, apakah kecepatan atau tidak. Berbicara tentang intonasi, kayaknya tadi saya agak kecepatan ya menyampaikan pembahasannya. I'm not an expert, but I'm gonna learn more. So, kayaknya itu aja yang bisa saya sampaikan di video ini. Video ini untuk tugas sebenarnya. Jadi, yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.